Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Astri dari SDO 3 Majalaya. Jadi saya boleh perkenalkan diri dulu. Oh iya, lupa saya. Saya dari guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Kebetulan tugas saya di SD Negeri di Tanjung Raya, Kecamatan Ciparai, kelas 6. Sebenarnya saya mengajar kelas 6. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Langsung saja ya, Ibu, saya mau bertanya. Ibu kan selaku guru penggerak ya, gitu. Saya mau bertanya ini soal ada pertanyaan dari saya soal bagaimana menurut pendapat Ibu tentang rendahnya motivasi belajar peserta didik, apalagi sekarang saya kan ngajar di kelas 1. Bagaimana menurut Ibu pendapatnya? Rendahnya motivasi belajar Ya. karena kurangnya sarana di prasarana di sekolah tersebut. Saya pikir kemudian rendahnya minat baca juga tergantung anaknya gitu. Apakah orang tuanya di rumah juga memberikan support atau semangat untuk lebih giat lagi membaca gitu. Kurangnya membaca, literasi, dan dia juga kurangnya motivasi dari keluarga, dari pihak guru juga harus banyak memberikan motivasi. Terima kasih Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah motivasi sangat berpengaruh Bu dalam meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas? Oh, itu sangat berpengaruh motivasi, karena kalau tidak ada motivasi, anak-anak biasanya suka malas belajar, pengen cepat-cepat pulang. Kalau ada motivasi dari gurunya dan sangat menyukai misalkan guru tersebut, cara mengajar guru tersebut enak atau nyaman, anak-anak itu termotivasi untuk belajar lebih giat. Kemudian juga sumber-sumber bacaan yang ibu guru berikan atau permainan-permainan di kelas misalnya ya, nah yang diberikan sangat memotivasi dan sangat menarik. Insya Allah anak tersebut akan benar-benar sangat termotivasi untuk belajar. Terima kasih Bu. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, satu lagi ya Bu, berkait tentang motivasi belajar. Apakah faktor motivasi sangat berperan penting dalam mempengaruhi pembelajaran Bu? Ya, sangat berpengaruh, sangat berperan penting, karena kalau belajar motivasinya tinggi dalam literasi maupun numerasi akan lebih giat dalam belajar, baik itu di kelas maupun di rumah. Dan itu juga harus ada faktor pendukung dari pihak orang tua, pihak sekolah dalam menyediakan prasarana berbentuk buku-buku bermutu, buku yang berjenjang yang sesuai dengan usia mereka, usia kelas rendah ya Bu ya. Kelas 1. Apalagi saya ya dia mengajar di kelas 1. Kelas 1 itu bukunya harus banyak gambar, harus banyak ceritanya ya, kemudian juga harus diimplementasikan dengan kegiatan sehari-hari mereka sambil bercerita, sambil ini buku ini berhubungan dengan ini. Nah, kita harus pandai-pandai memberikan kesan dan cerita menarik buat anak-anak dalam kehidupannya. Ya, untuk 100, kalau menurut saya itu sudah cukup Bu. Sekarang ada pertanyaan lagi, 2 lagi Bu. Sekarang pertanyaannya itu, apakah menurut Ibu di kelas saya kan kesulitan belajarnya itu ada murid yang pendiam, cenderung pendiam, dia tidak mau bergelut dengan teman, tidak aktif dan menyendiri gitu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, itu ada saja karena segi latar belakang keluarga, mungkin faktor lingkungan, dan dia mungkin kurang perhatian dari orang tua juga. Jadi pendekatannya menurut saya sebagai pengalaman saya sudah lama ya, udah 19 tahun lebih mengajar. Nah, kalau anak demikian itu harus didekati dengan cara dengan teman yang biasanya dia agak dekat gitu, di bawah temannya kita membujuk supaya dia mau, sukanya apa ditanya. Itu berhubungan dengan profil belajar Ibu ya. Kalau kelas 1 itu profil belajar guru itu ada 3 kan, ada profil belajar guru, ada yang suka belajar audio visual atau auditori tentang cara belajarnya melalui pendengaran saja atau melalui visual dengan melihat, nonton gitu, atau dengan kinestetik, gaya gerak tubuh, dia sukanya kesana kemari, nah itu gerak tubuh. Tapi kalau yang pendiam begini biasanya dia sukanya mendengarkan. Nah, kita seharusnya kita mendekati sambil bercerita apa yang dia ingin dengar, apa yang alami, terus maunya gimana. Nah, kita harus sebagai guru kelas 1 harus bisa memfasilitasi dari segi pembelajaran atau dari segi
perhatian kepada dia, harus dikasih perhatian lebih. Insya Allah dia akan mau bergabung dan mau belajar dengan baik. Insya Allah. Satu lagi Bu pertanyaannya. Kalau ya yang terakhir terkait begini Bu ya, di kelas 1 itu kan anak-anak belum lancar bacanya. Ya. Ada beberapa teman gitu yang bilang ada apa tuh HOTS gitu Bu. Ya. HOTS itu saya sebenarnya kurang mengerti kalau di kelas 1 itu apa pembelajaran HOTS itu pantas apa tidak? Ya, HOT itu namanya apa namanya pertanyaan atau pembelajaran yang apa namanya memancing pikiran kritis, critical thinking anak-anak. Tapi kalau kelas 1 yang tentang higher order thinking skill itu yang kayak pembelajaran yang menarik memancing pemikiran yang tinggi atau kritis, belum saatnya sebetulnya, tetapi ada juga yang masih boleh diperkenalkan, jadi masih sejak ini gitu, seperti itu. Kalau diperkenalkan sejak ini itu tidak menggunakan langsung pertanyaan yang pemantik, memancing supaya dia mengungkapkan segala macam pengetahuan, bukan, tetapi dengan cara permainan atau game, yaitu lewat kuisis. Kalau kuisis itu kan ada permainan, ada gambar-gambar, tapi semua anak itu harus memegang gadget dan harus tahu cara bagaimana mencet itu kan anak-anak belum tahu, nanti salah pencet nomornya jadi acak-acakan atau bagaimana. Kalau cara mencet nomor 1 mulai kan, kalau ada pertanyaan yang itu harus sama semua nilai itunya sama waktunya. Kalau kelas 1 mungkin harus dibimbing, jadi ada pendamping yang mengurus pertanyaan harus gitu. Begitu kalau saya pikir. Jadi belum saatnya kalau langsung diterapkan, tapi untuk perkenalan boleh bisa. Siap. Gitu. Kiranya itu aja Bu yang saya tanyakan untuk Ibu. Ya, kalau masih ada nanti bisa dihubungi ya. Ya Bu, kalau begitu terima kasih untuk Sama-sama Bu Astri.